Bab 131. Dewi yang dingin dalam situasi di luar ekspektasi. Ketika Haze Jiang tiba di Villa Green, Louis Lu sedang menonton televisi di ruang tamu. Sementara Sander Ye dengan hati-hati menunggu di samping. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hailey Ye menjadi aneh. Ada apa dengan ayahnya ini? Bahkan jika dia tahu bahwa Louis adalah orang yang hebat, tidak perlu menyajikan teh dan air di sampingnya dengan cara yang begitu merendahkan, bukan? Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye. Melihat Haze Jiang memasuki pintu, Hailey Ye terkejut. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Haze Jiang yang kuat, jika dia melihat ayahnya seperti ini, dia pasti akan sangat marah. Namun, yang mengejutkan Hailey Ye, ketika Haze Jiang masuk, alih-alih memarahi Sander Ye, dia berlari untuk menuangkan secangkir teh seperti Sander Ye dan menyerahkannya kepada Louis Lu. Dia berkata sambil tersenyum, "Louis Lu, menantuku yang baik, semua yang terjadi di masa lalu itu salahku. Aku yang harus disalahkan karena tidak memiliki pandangan, jangan pedulikan aku." Mata indah Hailey Ye dengan tajam terbuka lebar. Apa yang terjadi pada ayah dan ibu hari ini? Tidak cukup hanya ayahnya yang berperilaku tidak normal, tetapi bahkan ibunya pun tampak seperti orang yang berbeda. Bahkan lebih keterlaluan dari ayahnya, benar-benar mengatakan, "Menantuku yang baik. Sejak kapan Louis menjadi suamiku?" Hailey Ye merasa tidak bisa percaya ini terjadi. Dia berjalan di belakang Louis Lu dan hendak memegang telinganya dan bertanya, "Apakah kamu memberi orang tuaku semacam ramuan ajaib?" Tapi begitu tangannya terulur, dia mendengar dua teriakan marah pada saat bersamaan. "Sander Ye, jangan kasar kepada dokter ajaib Lu. Haze Jiang, jangan kasar kepada menantuku yang baik." Seluruh kepala Hailey Ye dalam keadaan karut. Tatapannya yang curiga terus-menerus berputar antara mereka bertiga, benar-benar situasi di luar ekspektasi. Mungkinkah ketiganya sedang berakting di sini? Sepertinya tidak. Dengan karakter ibunya, alangkah baiknya jika dia tidak meremehkan Louis. Bagaimana mungkin dia begitu bosan untuk menemaninya dalam berakting? Hailey Ye mengira dia telah menyeberang ke dunia paralel di mana keluarganya harmonis. Benar-benar sekelompok orang yang aneh. Pada saat ini Haze Jiang berkata, "Menantuku yang baik, kita semua adalah keluarga sekarang. Kamu tidak tega melihat ayah mertuamu seperti itu, kan?" Louis Lu menahan senyumannya dan berkata, "Bibi Jiang, apa yang kamu katakan? Kak Hailey adalah kakak angkatku dan bukan istriku, kenapa kamu tiba-tiba menjadi ayah mertuaku dan ibu mertuaku?" "Menantu yang baik, yang kamu katakan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita semua dapat melihat dengan jelas tentang kamu dan Hailey. Ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat akan terjadi," kata Haze Jiang. Louis Lu berpura-pura sedih dan berkata, "Haduh, memang Bibi Jiang yang hebat. Dia melihat isi pikiranku dalam sekilas, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kulakukan sendirian." Haze Jiang segera memahami maksudnya dan menoleh ke Hailey Ye dan berkata, "Hailey, beritahu ibu, apakah kamu menyukai Louis Lu?" "Hah?" Hailey Ye masih bingung mengapa orang tuanya tiba-tiba berubah. Ketika dia mendengar pertanyaan Haze Jiang, dia tertegun sejenak dan menjawab, "Tentu saja aku menyukai Louis, karena dia adalah adikku." "Apakah benar-benar hanya sebagai adik?" Haze Jiang terus bertanya. "Tentu." Hailey Ye ingin mengatakan, "Tentu saja," tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata saja, dia bertemu dengan mata Haze Jiang yang penuh pertanyaan, dan hatinya tiba-tiba bergejolak. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai Louis Lu? Jika dia tidak menyukai Louis Lu, bagaimana mungkin hatinya masam saat melihat Louis Lu bermain-main dengan saudari lainnya? "Aku, Hailey Ye,
Presiden wanita yang biasanya dingin dan mendominasi, sekarang seperti seorang gadis kecil yang hatinya terekspos. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas dan wajahnya yang cantik memerah. Dia diam-diam melirik Louis Lu dan melihatnya sedang menatap dirinya dengan ekspresi ingin ketawa. Hatinya menjadi lebih malu. Hasilnya adalah dia bergegas dan memukul Louis Lu dengan keras. Sander Ye dan istrinya bahkan tidak bisa menahannya. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada orang tuaku? Hah, hah, hah. Hailey Ye mengambil bantal dan memukul Louis Lu. Di satu sisi karena dia benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Di sisi lain, dia menggunakan tindakan ini untuk menutupi rasa malu di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah dewi yang pendiam dan dingin. Bahkan jika aku harus mengakui bahwa aku menyukaimu, itu tidak masalah. Tapi bisakah kamu tidak menatapku dengan ekspresi bercanda seperti itu? Apakah kamu tidak tahu itu membuatku sangat malu? Jadi, statusnya di keluarga ini harus ditetapkan hari ini. Hailey Ye melampiaskan selama 2 menit penuh sebelum dia berhenti. Akhirnya tidak lupa memberi Louis Lu cubitan keras di pinggangnya, sebelum kembali ke ruangan kerjanya dengan wajah sangat merah dan menutupi kepala. Lupa memberi Louis Lu cubitan keras di pinggangnya, sebelum kembali ke ruangan kerjanya dengan wajah sangat merah dan menutupi kepalanya dengan selimut. Louis Lu, aku tidak mengatakan apa-apa, mengapa aku dipukuli tanpa alasan? Sander Ye berkata dengan senyum terpaksa, oh, pasangan memang seperti ini, berkelahi seluruh hidupnya. Aku dan Bibi Jiangmu juga. Plak. Haze Jiang menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata dengan marah, Bibi Jiang apa? Hehe. Sander Ye buru-buru tersenyum canggung dan mengubah kata-katanya, aku dan ibu mertuamu juga seperti itu, konflik adalah ungkapan cinta. Bertengkar di kepala kasur dan berbaikan di ujung kasur, inilah pasangan. Untuk pertama kalinya, Louis Lu menemukan bahwa ada sesuatu yang lucu dari pasangan ini. Baiklah, meskipun beberapa tindakanmu sebelumnya membuatku kesal, tapi penampilanmu hari ini lumayan, aku puas. Kata Louis Lu. Haze Jiang berkata dengan penuh semangat, benarkah? Aku tahu menantu bukan tipe orang yang keras hati, jadi bagaimana dengan penyakit suamiku? Louis Lu menatapnya dengan tatapan aneh, kamu sepertinya sangat terburu-buru. Dari mana? Jangan bicara omong kosong. Wanita muda tercantik di provinsi Jiangnan ini, pipinya sedikit merah. Ternyata dia memiliki pesona unik, benar-benar wanita parubaya yang masih menawan. Wanita muda terbaik di antara para wanita muda yang sudah menikah. Louis Lu berkata, aku bisa membantu mengobati Paman Ye, tapi tidak sekarang. Aku butuh sedikit waktu untuk menyiapkan ramuannya. Paling lama 3 bulan, aku bisa membuat Paman Ye sembuh seperti sedia kala, hidup dan bersemangat. Bagus. Sander Ye berseru dan langsung menggenggam cangkir tehnya sampai pecah. Seolah dia tidak sabar menunggu hari itu. Namun, Haze Jiang menghela nafas pelan di dalam hatinya. Aduh, aku harus bertahan 3 bulan lagi, lupakan saja, bagaimanapun juga, sudah bertahan 10 tahun, 3 bulan ini tidak masalah. Melihat wanita cantik yang pernah sombong ini, Louis Lu menunjukkan senyuman penuh arti. Jika dia ingin menyembuhkan penyakit Sander Ye, yang perlu dia lakukan hanyalah membantunya dengan akupuntur beberapa kali. Tetapi Louis Lu tidak melakukan itu, sebaliknya, dia ingin Haze Jiang merasakan kehidupan menghitung jarinya sambil menunggu. Siapa yang menyuruhmu meremehkanku? Bersambung.